Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di diskusi kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan membahas sebuah topik yang sangat penting namun sering dianggap tabu, yaitu stigma kesehatan mental. Perkenalkan, nama saya Sepci Anggraini dengan NIM 250519066354 dan saya hari ini bertindak sebagai moderator. Saya sangat senang dapat memandu diskusi ini karena saya percaya bahwa kesehatan mental adalah bagian penting dari kehidupan, sama seperti kesehatan fisik, namun seringkali dipandang berbeda oleh masyarakat. Saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua rekan saya yang luar biasa. Silahkan perkenalkan diri kalian, dimulai dari Kersi. Halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kelsey Tumiasiana dengan NIM 250511000779. Nah, saya sangat senang nih pada malam kali ini dapat berdiskusi pada malam ini karena saya melihat masih banyak orang yang salah paham tentang kesehatan mental. Nah, semoga dengan obrolan kita malam ini kita bisa membuka pikiran kita semua. Selanjutnya, Tiara, silahkan. Halo semuanya, perkenalkan saya Tiara Septiaulia dengan NIM 2505-1207-628. Saya percaya setiap orang itu berhak merasa aman untuk bercerita dan memiliki bantuan tanpa takut dihakimi. Oleh karena itu, saya sangat bersemangat mengikuti diskusi kali ini. Terima kasih Kelsey dan Tiara. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi mendalam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan stigma kesehatan mental, supaya kita punya dasar pemahaman yang sama. Stigma kesehatan mental adalah pandangan negatif, anggapan salah, atau label buruk yang diberikan kepada seseorang yang mengalami masalah psikologis. Contohnya, stigma yang sering kita dengar adalah orang yang ke psikolog itu gila, depresi itu kurang iman, cemas itu cuma drama, lebay. Padahal kenyataannya kesehatan mental bukanlah sesuatu yang dibuat-buat dan juga tanda kelemahan. Dan bukan juga tanda kelemahan, maaf. Sama seperti saat seseorang demam ataupun sakit perut, masalah mental juga butuh penanganan yang tepat. Stigma ini membuat banyak orang takut bercerita, malu mencari bantuan, bahkan berpura-pura baik-baik saja padahal sedang berjuang keras di dalam dirinya sendiri. Nih, ada dua jenis stigma utama. Yang pertama, stigma publik. Ini adalah stigma yang muncul dari masyarakat. Contohnya, ketika orang dengan depresi dianggap pemalas dan tidak bersyukur dengan kehidupannya. Yang kedua, stigma internal. Ini lebih berbahaya lagi ya teman-teman, karena terjadi ketika orang yang mengalaminya mulai percaya bahwa dirinya tuh memang lemah atau tidak berharga. Mereka merasa masalahnya tidak penting, padahal sebenarnya butuh bantuan. Keduanya saling berkaitan dan bisa membuat seseorang semakin terpuruk. Nah, sekarang kita sudah memahami dasar dari apa itu stigma kesehatan mental. Selanjutnya, saya akan mendengarkan pengalaman dan pandangan dari Kelsey mengenai bagaimana stigma ini masih terjadi di sekitar kita. Silakan Kelsey. Tadi saya sudah membahas apa itu stigma kesehatan mental kan? Sekarang saya ingin bertanya, apakah kamu pernah melihat atau mengalami sendiri contoh nyata stigma kesehatan mental di lingkungan sekitarmu? Bisa di kampus, keluarga, atau media sosial. Silakan Kelsey. Terima kasih Cia. Tentunya pernah terjadi di lingkungan saya, bahkan sangat dekat dengan kehidupan saya. Contohnya itu ada seorang teman saya yang mengalami kecemasan yang sangat berat. Awalnya dia merupakan mahasiswa yang biasa, aktif, bahkan sering menjadi panitia kegiatan kampus. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai menarik diri, menutup diri, sehingga dia jarang hadir dan sulit menyelesaikan tugasnya. Ketika dia mencoba untuk lebih terbuka, tetapi orang sekitarnya itu malah tidak mendukung. Seperti malah ada yang ngomong seperti, kamu terlalu sensitif,
cuman capek doang, itu jangan manja, kata kayak gitu. Padahal kan dia sudah berusaha keras mengendalikan pikirannya. Reaksi seperti ini membuat dia semakin merasa salah dan malu, dan mulai menganggap dirinya bodoh, tidak normal, bahkan masa depannya hancur. Yang paling menyebalkan ketika stigma itu datang dari orang terdekat kita, teman-teman, seperti keluarga atau sahabat kita sendiri nih. Kita tuh hanya butuh orang yang mampu mendengarkan tanpa menghakimi untuk mengubah langkah hidup kita tuh dari situasi yang dari situ saya yang sadar. Kadang kadang luka mental bukan disebabkan oleh masalahnya, tapi oleh respon orang terhadap masalah itu. Gitu, Ci. Dan yang lebih ironis, masalah ini sebenarnya bisa disembuhkan, tapi stigma membuatnya tidak tersentuh. Oke, baik Kelsey. Terima kasih Kelsey. Cerita Kelsey ini sangat menyentuh ya. Nah, nih gimana dengan Tiara? Apakah kamu juga melihat bentuk stigma yang sama seperti yang Kelsey lihat? Iya benar sih ya, saya melihat hal yang hampir sama. Banyak orang berpikir kesehatan mental itu hanya sementara. Saya sendiri pernah jadi tempat curhat bagi seseorang yang sangat depresi. Dia sebenarnya ingin mencari bantuan profesional, tapi dia takut dicap orang gila. Yang bikin dia sedih itu stigma ini begitu kuat sampai ia mempertaruhkan kesehatannya demi menjaga citra di mata orang lain. Dia bilang kalau aku ke psikolog pasti keluarga aku tuh ngira aku orang gila. Nah, jadi meskipun dia tahu dia butuh bantuan, dia memilih untuk diam. Itu bukti bahwa stigma tidak hanya menghentikan orang untuk sembuh, tapi buat mereka hidup dalam ketakutan. Menarik sekali ya. Jadi dari dua contoh ini kita bisa simpulkan bahwa stigma membuat seseorang tidak berani membuka diri, tidak takut dianggap lemah, dan merasa harus menyembunyikan kondisi mentalnya. Padahal semakin seseorang menutup diri, semakin besar tekanan yang harus ditanggung orang itu sendiri. Stigma seperti ini sebenarnya bukan hanya masalah individu, tetapi masalah budaya, sesuatu yang diwariskan dan diterima mentah-mentah tanpa dipikirkan ulang. Baik, untuk memperdalam lagi, setelah ini kita akan membahas mitos dan fakta yang sering beredar tentang kesehatan mental. Kita akan bongkar satu persatu agar kita tahu mana yang benar dan mana yang hanya asumsi. Kita sering mendengar berbagai anggapan seperti kesehatan mental, tapi tidak semuanya itu benar. Nah, sekarang mari kita bahas beberapa mitos dan fakta agar kita tidak salah dalam memandang orang yang sedang berjuang secara mentalnya. Baik, Kelsey, mitos pertama yang sering kita dengar adalah bahwa kesehatan mental itu hanya soal perasaan sedih atau cemas biasa, bukan seperti kondisi serius. Nah, menurut Kelsey itu bagaimana sih? Menurut saya tuh itu sangat mitos loh, karena banyak orang menganggap masalah mental itu hanya kita itu kurang refreshing otak, kurang berdoa, dan kurangnya rasa bersyukur. Padahal faktanya kesehatan mental itu adalah kondisi medis yang nyata, sama seperti tubuh bisa sakit, pikiran dan emosi kita juga bisa mengalami gangguan. Orang yang mengalami depresi, kecemasan atau trauma bukan sedang mencari perhatian. Mereka tidak memiliki tempat untuk merasakan itu. Ada faktor biologis, lingkungan, dan pengalaman masa lalu yang memicu kondisi mental seseorang. Kalau kita terus percaya pada mitos ini, orang yang butuh bantuan malah tidak akan mendapatkannya, karena masyarakat menganggap mereka hanya sedang lebay atau manja. Terima kasih Kelsey. Sekarang Tiara, mitos kedua. Banyak orang berpikir kalau seseorang pergi ke psikolog itu artinya dia gila. Apa pendapat Tiara? Psikolog itu bukan tempat orang yang tidak waras. Justru banyak mahasiswa, pekerja, bahkan orang dengan karir yang sukses pergi ke psikolog untuk mengelola stres,
trauma, atau kecemasan. Tapi karena stigma banyak orang takut kelihatan lemah, akhirnya mereka memilih untuk diam, padahal diam itu justru memperburuk keadaan. Kalau saja masyarakat lebih sadar bahwa mencari bantuan itu wajar, mungkin angka gangguan mental atau bunuh diri itu bakalan berkurang. Terima kasih Tiara. Selanjutnya mitos berikutnya. Kelsey, mitos berikutnya, ada yang bilang masalah mental itu bisa hilang sendiri kalau kita kuat, tegar, dan tidak memikirnya. Setuju atau tidak menurut Kelsey? Jelas tidak setuju dong. Ini seperti contohnya itu patah tulang. Cukup berpikir positif, emang bisa tulangnya akan menyambung sendiri? Tidak kan? Nah, sama dengan halnya pikiran dan tubuh saling terhubung. Gangguan mental butuh penenang profesional seperti konseling, terapi, atau dukungan sosial. Memaksa seseorang untuk kuat justru membuat mereka berpura-pura baik-baik saja. Banyak orang tersenyum di luar, tapi di dalamnya itu hancur. Masalah mental itu tidak bisa sembuh dengan menahan diri atau menyembunyikan perasaan. Nah, dari 3 mitos ini bisa kita simpulkan teman-teman. Kesehatan mental adalah kondisi yang nyata, bukan drama. Mencari bantuan bukan tanda kelemahan. Masalah mental tidak hilang begitu saja tanpa penanganan. Semakin cepat kita memahami ini, semakin cepat kita menciptakan lingkungan yang aman bagi semua orang. Tetap bersama kami karena ini akan membuka mata kita tentang betapa seriusnya dampak stigma ini. Nah, setelah membahas mitos dan fakta terkait kesehatan mental, setelah kita membahas mitos terkait kesehatan mental, sekarang kita sudah sampai di bagian akhir dari diskusi hari ini. Dari awal kita sudah melihat bagaimana stigma muncul, bagaimana dampaknya bagi siswa, dan juga bagaimana mitos-mitos yang salah dalam membentuk dan memperburuk kondisi seseorang. Sekarang sebelum kita menutup, mari kita satukan semua poin pentingnya dalam penutup yang jelas. Jadi teman-teman, dari seluruh diskusi kita hari ini, kita bisa mengambil satu pesan utama. Kesehatan mental adalah bagian penting dari hidup kita. Sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Stigma yang masih melekat di masyarakat bukan hanya membuat orang merasa malu untuk mencari bantuan, tetapi juga membuat mereka terjebak dalam rasa takut, cemas, dan tidak berharga. Apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda penerus bangsa? Pertama, berhenti menyepelekan perasaan orang lain. Bukan semua luka terlihat oleh mata. Kedua, jangan menghakimi. Kadang satu kalimat yang kita anggap bercanda bisa menjadi pukulan besar bagi seseorang. Ketiga, normalisasikan mencari bantuan. Pergi ke psikolog bukan aib, tapi bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Saya berharap setelah menonton dan mendengarkan diskusi ini, kita semua lebih sadar bahwa setiap orang punya perjuangannya masing-masing. Mari kita jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari stigma. Nah, betul tuh Cia. Dan satu hal yang perlu diingat, orang yang terlihat kuat pun bisa memiliki beban mental yang berat loh. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang kita lihat di permukaan ya. Nah, menurut Tiara? Dan kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, cukup mulai dari hal yang sederhana, mendengarkan. Kadang yang dibutuhkan seseorang itu bukan nasihat, tapi telinga dan hati. Terima kasih banyak kepada Kelsey dan Tiara atas pendapat serta pandangannya. Dan terima kasih juga kepada semua yang menyimak diskusi ini. Semoga apa yang kita bagikan hari ini akan bermanfaat dan bisa membuka pikiran kita semua. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan mental kalian dan ingat, semua tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.